Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di channel kesayangan Baharudin Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai atau alat jangka sorong. Jadi alat ukur ini itu ada beberapa nama seperti ini bentuknya atau konstruksinya. Jadi satu alat ini itu ada beberapa nama. Yang pertama namanya jangka sorong, yang kedua Mistar Insud, yang ketiga Sigmat, yang keempat Vernier Caliber. Jadi adapun beberapa komponen daripada Sigmat atau jangka sorong ini, itu yang pertama yang saya tunjuk ini itu disebut rahang bawah. Rahang bawah. Jadi rahang bawah ini ada dua macam. Yang pertama yang saya tunjuk ini itu rahang tetap bawah. Yang kedua ini adalah rahang geser bawah. Kemudian yang di atas, ya, yang di atas ini adalah rahang atas. Kemudian yang saya tunjuk ini adalah rahang tetap atas. Kemudian di sini bagian sini itu adalah rahang geser atas. Kemudian yang ini adalah tangkai ukur. Tangkai ukur. Kemudian pada jangka sorong ataupun Sigmat ini itu memiliki dua skala pengukuran. Yang pertama yang saya tunjuk ini 0, 1, 2 sampai dengan 15 itu masih dalam satuan senti. Jadi kalau 0 sampai 15 dalam satuan senti, ketika kita konversi itu menjadi 150 mm. Jadi ketika dia 0 ke 1 artinya apa? Itu adalah 0 sampai dengan 10 mm. Yang kedua adalah skala nonius. Ini satuan milimeter. Skala nonius satuan milimeter. Kemudian yang di atas ini skala nonius dalam satuan inci. Kemudian yang di atas ini lagi, ini adalah skala satuan nonius satuan inci. Oke. Kemudian terkadang di sini ada tulisan di pojok. Jadi yang Sigmat yang saya pegang ini itu adalah ketelitian 0,05. Jadi ciri-cirinya adalah ketika dia ketelitian 0,5, skala noniusnya itu adalah 0/1. Jadi menjelang angka 1 itu ada 2 strip. Jadi menjelang angka 1
ada 2 strip, sehingga nilai ketelitian satu strip itu adalah 0,05 mm. Kemudian fungsi daripada sigmat ataupun jangka sorong. Yang pertama, untuk yang rahang bawah, yang ini itu fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Jadi untuk mengukur diameter luar. Jadi posisi kita mengukur benda kerja khususnya untuk mengukur diameter luar adalah seperti ini. Jadi saya ulang, fungsi daripada bagian bawah ataupun rahang bawah daripada sigmat adalah, yang pertama adalah untuk mengukur diameter luar seperti ini. Di posisinya seperti ini. Ya, pas di sini. Yang kedua adalah fungsinya adalah untuk mengukur ketebalan. Jadi mengukur ketebalan seperti ini posisi. Ketebalan. Kemudian untuk yang rahang atas itu adalah fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Diameter dalam itu artinya di dalam lubang. Ya. Diameter dalam. Ya. Oke. Kemudian untuk yang tangkai ukur, posisi yang ini yang saya tunjuk itu fungsinya adalah untuk mengukur kedalaman. Contoh, ini ada lubang, kemudian kita mau mengetahui berapa sih kedalamannya, ini seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi itulah langkah-langkah kita dalam penggunaan alat ukur jangka sorong atau sigmat. Namun hal yang sangat penting atau mendasar sebelum kita melaksanakan pengukuran, kita kalibrasi terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kita lihat posisi skala utama dengan skala nonius di bawah ini harus sejajar. Ketika tidak sejajar artinya apa? Alat ukur ini itu tidak presisi lagi atau tidak layak lagi kita untuk melakukan pengukuran secara presisi. Selanjutnya adalah alat ukur sigmat yang ketelitiannya 0,02. Ini contohnya seperti ini. Di pojok sini ada tertulis 0,02. Di mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya pada skala nonius ya, itu 0 menjelang angka 1 itu ada 5 strip. Jadi ada 5 strip menjelang angka 1. Kalau yang ketelitiannya 0,05 tadi menjelang angka 1 itu ada 2 strip. Sementara kalau yang ketelitiannya 0,02 menjelang angka 1 itu ada 5 strip, sehingga nilai daripada satu strip
itu adalah 0,02. Jadi ketika dia di angka 1, 0,1. Ketika dia angka 2, 0,2. Begitu seterusnya. Atau ketika di angka 1, kita hitung berapa strip menjelang angka 1. Misalkan 5 strip. Nah, artinya apa? 5 strip dikali dengan ketelitian. Ketelitiannya berapa? 0,02, sehingga skala Noniusnya tadi di angka 1 dibaca 0,1 mm. Oke, sahabat Baharudin Channel. Sekarang saya akan membahas bagaimana cara kita membaca alat ukur jangka sorong atau sigmat ini. Adapun langkahnya, ketika kita mau mengukur sebuah benda, jadi prosedur pengukuran yang benar adalah yang pertama, alat ukur kita tempatkan di mana kita akan mau mengukur. Contohnya sekarang kita mengukur diameter luar. Yang kedua, setelah itu adalah kita kunci lock, ya, penguncinya. Kemudian baru kita angkat, baru kita baca. Membaca itu adalah sejajar dengan mata kita agar mudah kita melihat, ya, sejajar dengan mata kita. Kemudian langkah selanjutnya, kita lihat posisi daripada skala Nonius ini, angka 0 ini, dia berada di angka berapa di skala utama. Contoh seperti ini. Sekarang ini adalah posisinya dia di angka 15 lewat. Jadi 15 lewat. Jadi kita baca yang pertama adalah skala utamanya 15. Kemudian lewatnya di mana kita lihat? Kita lihat kembali skala Nonius di bawah ini. Angka berapa skala Nonius tersebut? Ketika kita tarik ke atas, itu sejajar dengan garis ukur atau strip skala utama. Contoh yang tadi kita lihat di sini, ternyata skala Nonius yang sejajar dengan yang di atas itu adalah angka 4. Angka 4. Sehingga kalau kita baca tadi, skala utama tadi adalah 14, ya, 16, ya, lewatnya berapa? Kita sudah lihat tadi, ternyata angka 4 skala Noniusnya yang sejajar ketika kita tarik ke atas, sehingga apabila kita baca secara langsung, maka hasil daripada pengukuran benda tadi, ya, atau poros yang saya pegang ini adalah 16,4 mm. Itu kalau kita baca secara langsung. Namun kalau kita baca cara yang kedua, kalau saya menyebutnya cara matematis, yang pertama langkahnya adalah kita baca skala utama sama seperti tadi, di angka berapa skala Nonius 0 tadi berada di angka 16 lewat. Jadi kita baca 16. Kemudian kita lihat lagi yang tadi, ya, ternyata tadi di angka 4, maka kita hitung, ya, skala Nonius berapa strip menjelang angka 4 tadi, ya. Kalau kita hitung, ini adalah yang saya pegang adalah ketelitian 0,02, maka kita hitung, ya,
0 dari 0 ya. 0 ya, 1 2 3 4 5 ya, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ternyata pada posisi angka 4 di skala nulis itu ada 20 strip. Maka 20 strip ya, 20 strip tersebut kita kalikan dengan ketelitian tadi. Ketelitiannya berapa? Ketelitiannya adalah 0,02, sehingga kita baca skala nulisnya adalah 0,4. Sehingga apabila kita baca hasilnya secara keseluruhan tadi, di mana skala utama tadi adalah 16, lewatnya berapa? Setelah kita hitung adalah ternyata 0,4 skala nulisnya, maka hasilnya adalah 16,4 mm. Jadi cara kita membaca ataupun menghitung menggunakan sigmat atau jangka sorong, baik dia ketelitian 0,1, 0,05 dan 0,02 itu sama. Jadi ada dua tadi. Yang pertama kita baca secara langsung, yang kedua kita hitung secara matematis tadi. Jadi tergantung kita lagi. Yang mana kita merasa sudah bisa, artinya kita bisa membacanya secara langsung, ataupun kalau kita ragu boleh kita membaca tadi secara matematis supaya hasil pengukuran kita betul-betul sesuai. Sahabat Baharudin Channel, jadi a few moments later, satu hal yang harus kita perhatikan adalah ketika kita menggunakan alat ukur ya, itu biasanya satuan yang kita pergunakan ya untuk yang skala kecil itu adalah milimeter, untuk skala besar itu adalah inci ya. Jadi janganlah yang dapat saya bagikan tentang penggunaan dan cara pembacaan sigmat dan jangka sorong. Kita ketemu kembali untuk pembahasan materi teknik selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baharudin Channel.